Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena di studio telah hadir Romo Agustinus Anton Widarto OFM atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Anton. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Anton dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan dalam peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Marilah sekarang kita menyapa Romo Anton yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Anton. Salam damai Bu Marita, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Anton. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kepada kami orang-orang kudus yang menjadi bagi kami teladan dalam mengikuti jejak Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu membuat kami juga diingatkan kembali bahwa kami pun juga dipanggil untuk hidup dalam kesucian dalam jejak Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga ya Tuhan, melalui perayaan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria ini, kami senantiasa diingatkan melalui sabda-Mu dan juga dalam setiap permenungan dan kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah: Mari, hai kalian yang diberkati oleh Bapakku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh aku bersabda kepada kalian, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina, sekalipun itu kalian lakukan bagiku. Bacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes bab 1 ayat 5-8. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang untuk selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap, ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bacaan Injil
dari Lukas bab 18 ayat 1-8 yang akan disampaikan oleh Romo Anton untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Anton untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Rasul Yohanes dalam suratnya, dia menyampaikan bahwa, "Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat baik, berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing." Dalam bacaan-bacaan yang sebelumnya di dalam minggu ini kita dalam bacaan pertama mendengarkan bagaimana setiap orang yang percayakan Yesus sebagai penyelamat dan percayakan Tuhan seharusnya juga mengisi hidupnya dengan apa yang baik. Senantiasa membersihkan diri dari hal-hal yang dalam bahasa mereka menajiskan satu sama lain. Dalam arti bahwa setiap orang harus mengusahakan kesucian diri, untuk kemudian itu diungkapkan dalam tindakan-tindakan kasih yang nyata. Ketika orang sudah mencoba menguasai diri, orang sudah menguasai segala kerapuhan, kelemahan, dan kecenderungan yang kurang baik, orang kemudian diajak untuk keluar dari dirinya. Dan itu nampak dalam bagaimana setiap orang berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, beberapa tahun terakhir ini yang sedang marak diusahakan oleh sekelompok orang yang kurang mensyukuri anugerah kebinekaan, yang kurang mensyukuri anugerah bangsa Indonesia yang begitu beragam. Mereka mencoba menampilkan suatu relasi berdasarkan identitas berdasarkan apa yang diimaninya, sehingga dalam bahasa kita mereka kemudian melihat sesama itu terbatas pada apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani, dan lebih menyedihkan lagi ketika kamu saudara saya atau kamu sesama saya, apakah kamu saudara atau sesama saya apabila pilihan kita sama. Apabila pilihan kita berbeda, kemudian
jadikan alasan mengatakan bahwa kamu bukan sesamaku, kamu bukan saudaraku. Dengan demikian isu tentang identitas menjadi sesuatu yang diungkapkan di publik dan kemudian seolah-olah membatasi tentang siapa sesamaku. Sama kalau kita membaca Injil-Injil tentang bagaimana sebenarnya di isu-isu ini yang sekarang terjadi di negara kita di tahun-tahun terakhir ini juga sudah ada di dalam Injil, di dalam kehidupan bangsa Yahudi ketika zaman Yesus dulu, ketika orang mengkelompok-kelompokkan siapa yang menjadi sesama, siapa yang menjadi saudara. Kalau ingat tentang bacaan tentang orang Samaria itu mungkin kita bisa diingatkan itu tentang siapa sesamaku manusia. Dan kemudian Yesus mengingatkan kita bahwa yang terpenting pertama-tama bukan siapa sesamaku manusia, tetapi bagaimana kita menjadi sesama bagi yang lain. Sesama itu kan kata lain dari satu dan sama, begitu ya. Kita semua pasti ada perbedaan, tapi ada satu hal yang menyatukan kita, yang satu dengan yang lain itu sama. Dan tentunya itu adalah kita sama-sama manusia, kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sehingga dari situ kita diajak untuk pertama-tama bukan bertanya tentang siapa sesamaku, tetapi bagaimana setiap orang yang punya iman, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang menyadari diri sebagai ciptaan menjadi sesama bagi ciptaan yang lain, menjadi sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, latar belakangnya apapun, seharusnya tidak menjadi orang asing bagi kita karena mereka sesama kita. Sehingga bacaan pertama dalam bacaan Ekaristi pagi hari ini juga mau menegaskan itu lagi, bahwa kita sebagai orang beriman seharusnya senantiasa terbuka untuk melakukan segala yang baik pada siapapun, untuk saudara-saudara seiman maupun mereka yang tidak seiman. Kalau dalam bahasa tadi orang asing. Sehingga dari situ kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Yesus yang sungguh kemudian hadir untuk menyelamatkan manusia. Manusia ya, bukan bangsa Yahudi saja. Bukan hanya satu kelompok saja, tapi Yesus sengsara, wafat dan bangkit untuk manusia dan seluruh ciptaan. Sehingga dari situ menjadi dasar bagi kita bagaimana kita harus beriman, yaitu seperti Yesus yang menebus dosa, menjadi penyelamat bagi seluruh alam ciptaan. Dari situ kita bisa mengambil inspirasi dari bacaan yang pertama ini. Terima kasih Romo. Romo, setiap kita harus berbuat kebajikan. Contohnya kebajikan apa saja yang dapat diperbuat oleh manusia, Romo? Iya, kita tidak perlu terlalu memikirkan tentang kebajikan yang besar-besar, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana itu bisa mulai dari senyuman, sapaan, dan kiranya ketika senyuman, sapaan itu kita berikan dalam ketulusan, dalam tanpa prasangka, atau dalam pikiran-pikiran yang negatif, itu sudah menjadi sebuah kebajikan sederhana yang saya kira efeknya tidak kecil, begitu ya. Seperti misalnya, kalau Anda pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja, biasanya di tempat-tempat kerja, di kantor atau di perusahaan atau di sekolah, biasanya ada penjaga sekolah atau satpam. Ketika Anda setiap pagi dengan tulus, dengan setia menyapa mereka, mengucapkan selamat pagi atau pulang selamat siang, kiranya itu menjadi sebuah warna tersendiri dalam kehidupan beriman kita, bahwa kita sungguh-sungguh mau mengimani, mau berlaku sebagai orang yang beriman mulai dari hal yang sederhana itu. Dan orang akan
akan melihat itu sebagai hal yang baik yang membuat mereka kemudian juga, apalagi kalau mereka orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Misalnya kita masuk ke kompleks perumahan, misalnya di kompleks tempat tinggal di gang-gang gitu ya. Ketika kita setia dan kemudian dengan tulus mengatakan permisi, selamat pagi untuk orang-orang yang kita lewati, orang akan juga kemudian menangkap hal sederhana itu sebagai sesuatu yang baik, yang kiranya bisa membuat mereka kemudian tanpa kita minta akan membalas apa yang baik itu. Akan juga jangka jauhnya akan menilai, oh orang itu baik. Orang itu ternyata orang Katolik itu tidak seperti yang dibicarakan orang-orang tertentu gitu ya. Mungkin dari hal-hal sederhana itu ya. Ketika di lift, di tempat kerja misalnya di kantor, satu lift begitu, ada yang baru masuk, meskipun jarang bicara atau beda ruangan, hanya untuk mengatakan selamat pagi atau mengatakan selamat siang, terus hal-hal yang lain, kiranya itu akan menjadi suatu hal yang berbeda begitu ya, daripada kita masuk lift misalnya gitu, mau ke lantai, kita lantai berapa, lalu ada yang lantai di atas, sama-sama saling diam begitu, kiranya akan bukannya mendekatkan tapi semakin membuat kita jauh dan orang akan berpikiran tidak baik atau justru kemudian acuh tak acuh. Sehingga itu yang mau kita bongkar, bahwa kita sebagai orang beriman adalah orang yang tidak acuh tak acuh, tetapi yang orang mempunyai perhatian mulai dari hal sederhana. Dan juga ketika di keluarga ya, selama ketika mau pergi mengucapkan salam, ketika datang menyapa, saya kira itu hal sederhana sebagai orang yang beriman, sebagai sebuah kebajikan kecil, kebajikan sederhana yang menjadi awal untuk kebajikan yang lebih besar lagi. Ya Romo, dalam ayat 8 terdapat tulisan kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Maksudnya apakah ayat ini Romo? Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita beroleh Kebenaran. Kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Iya, ketika kita melayani orang-orang, tadi kan dikatakan orang-orang yang, kalau dari ayat sebelumnya kita membaca dari ayat sebelumnya karena akan terpotong kalau kita hanya membaca di ayat itu saja. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa sebab demi nama Allah mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Sungguh banyak orang yang mempunyai kehendak baik. Banyak orang yang berbuat baik dan kemudian mereka mengidentikan diri sebagai orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi secara nyata mereka melakukan kebaikan, sama dengan kita yang melakukan kebaikan dengan dasar bahwa kita sudah menerima berkat, menerima anugerah, menerima segala yang baik dari Tuhan, dan kita mau mengembalikan itu kepada semakin banyak orang. Sedangkan mereka tentu hanya atas dasar sisi kemanusiaan. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu atas dasar kemanusiaan, sehingga kita membenarkan bahwa perbuatan baik kepada sesama, kepada makhluk yang lain, kepada seluruh alam ciptaan itu adalah benar adanya. Tetapi kita mau mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran bahwa ada dasar yang lebih luhur, ada dasar yang lebih kokoh daripada sekedar kemanusiaan. Ada suatu dorongan yang lebih luhur yang membuat kita kemudian sebenarnya mengusahakan yang baik itu, mengusahakan memperjuangkan keadilan, keutuhan ciptaan, dan segala yang baik itu kiranya bukan hanya atas dasar itu, tapi
sebagai ungkapan syukur begitu ya. Kalau kemudian hanya berdasarkan kemanusiaan kan rasanya itu seperti kewajiban manusiawi begitu ya. Tetapi kalau kita melakukan itu sebagai ungkapan syukur, sesuatu yang meluap, sesuatu yang diungkapkan secara sukarela. Bukan pertama-tama karena saya manusia, saya mempunyai kewajiban untuk membantu sesama, untuk melindungi alam ciptaan. Sehingga saya kira kebenaran yang mau kita ungkapkan adalah bahwa baik itu tindakan-tindakan yang dilakukan itu, tetapi kita mau menyampaikan dasar yang lebih kokoh, yang membuat kita mampu bertahan, tetap setia mengusahakan yang baik itu dalam situasi apapun, dalam situasi keterbatasan, dalam situasi yang tidak sempurna, kita tetap berusaha untuk melakukan kebaikan itu. Karena kalau hanya berdasarkan kekuatan manusia, orang akan jatuh kepada keputusasaan dan orang akan tidak tahan berhadapan dengan tekanan-tekanan yang ada. Mau misalnya kita sudah berbuat kebaikan tetapi orang yang menanggapinya tetap saja cuek atau bersikap kurang baik terhadap kita, bagaimana Mo? Ya, itu hal yang sebenarnya manusiawi begitu ya, karena setiap orang mempunyai latar belakang pikiran, mempunyai pengalaman-pengalaman yang membuat orang kemudian bersikap. Dan kiranya itu tidak kemudian bisa menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melakukan yang baik, karena seringkali diibaratkan tetesan air yang setetes ketika terjadi terus-menerus bisa memecahkan batu gitu ya. Sehingga mungkin saya kira hal itu juga bisa dijadikan bahan semangat bagi kita untuk ketika orang-orang tetap bersikukuh tidak membalas kebaikan kita, toh sebenarnya kita melakukan kebaikan kan itu tadi bukan pertama-tama untuk juga mendapatkan kebaikan yang kita terima, tetapi ya itulah kehidupan kita, berbagi kebaikan, dan itu menjadi cara hidup kita, bukan pertama-tama kewajiban yang membuat kita kemudian harus mendapatkan imbalan. Kalau kemudian kita mengharap orang juga berlaku baik pada kita, itu kan semacam kita meminta imbalan dari kebaikan kita gitu ya. Tapi kalau kita ya ini cara hidup saya, kamu mau bersikap acuh, tidak menerima, saya akan tetap berlaku seperti ini begitu ya. Dan hanya bisa berdoa semoga hati mereka dilembutkan. Ketika orang-orang yang keras hati pun kita tetap mengusahakan damai, mengusahakan yang baik, tapi orang-orang tetap berlaku yang kurang baik, saya kira selain kita tetap berusaha, kita juga berdoa ya untuk semoga Tuhan melembutkan hati mereka dan meneguhkan iman kita, meneguhkan niat baik kita, sehingga kita tidak jatuh pada keputusasaan atau kekecewaan yang membuat kita kemudian tidak mau lagi melakukan kebaikan. Begitu. Ya Mo, terima kasih. Mo, apa hubungannya Mazmur hari ini dengan bacaan pertama Mo? Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Iya, takwa kepada Tuhan berarti kan kalau dibahasakan sederhana melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya begitu ya. Dan dalam kerangka iman, melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya itu adalah sebuah ungkapan kebebasan. Karena apa? Karena ketika kita menjauhi kehendaknya dan melakukan larangannya dibalik begitu, kita akan kemudian terkungkung. Kita dikungkung oleh hal-hal yang negatif yang tidak membuat kita berkembang, yang tidak membuat kita bisa berelasi dengan yang lain, tetapi membuat kita terbatas dalam hidup. Hanya memikirkan kesenangan sendiri, hanya memikirkan kepentingan sendiri, dan itu kiranya pada akhirnya tidak akan membuat orang bahagia. Ketika orang hanya sibuk mencari kesenangannya sendiri, rezeki untuk memuaskan
keinginannya sendiri, pada saatnya orang akan menemukan bahwa bukan itu yang utama. Saya menjadi ingat ketika pengalaman minggu lalu pergi ke Palu. Ketika di sana melihat orang-orang yang terkena gempa itu, kemudian ketika rumah mereka memang ada yang rusak, ada yang setengah rusak, banyak yang mereka pergi ke gereja. Karena kebetulan memang gedung gerejanya tidak hancur, tetapi memang terdampak dalam arti ada beberapa yang rontok begitu ya, keramiknya yang nempel di tembok. Tetapi di kompleks gereja itu kan masih ada beberapa tanah kosong, ada lapangan parkir, ada halaman gereja yang dijadikan orang-orang di sekitar untuk tempat pengungsian. Ya. Mereka semua tidur sama-sama di rumput yang dialasi tikar atau di lantai pendopo yang masih bisa berdiri, bisa tempat untuk berteduh. Di situ bukan hanya orang-orang miskin. Hampir semua yang di situ justru orang-orang yang menengah ke atas, mempunyai rumah. Dari situ mau dikatakan bahwa salah satunya kekayaan yang dimiliki tidak bisa menyelamatkan mereka berhadapan dengan hal-hal demikian. Tetapi justru ketika mereka mengalami pengalaman yang sama itu ya, gempa, musibah, bencana alam, mereka kemudian sadar bahwa kita ini sama. Kamu kurang atau saya berlebih, semua sama kena dampaknya. Sehingga yang perlu kita buat adalah bagaimana kita, kesadaran itu membuat kita kemudian terdorong untuk kemudian hidup lebih terbuka, lebih mau berbagi, tidak lagi memikirkan diri sendiri begitu ya. Karena toh akhirnya meskipun punya uang, meskipun mobilnya masih selamat, tidak bisa buat makan juga. Iya. Karena toko-toko tutup, barang-barang yang mau dibeli tidak ada. Sungguh-sungguh mereka pada awalnya tergantung dari sumbangan, dari orang yang memberi. Dari situ kan bisa menjadi bahan refleksi. Berarti apa yang selama ini saya kumpulkan, yang saya cari, tidak ada apa-apanya. Pada saat tertentu, saya membutuhkan orang lain. Saya bisa hidup karena uluran tangan orang lain. Yeah. Sehingga dari situ, dengan demikian melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya, agar kita menjadi, ajarannya kan ajaran cinta kasih, ajaran untuk bersolider, untuk mengasihi, mengampuni, mencintai semuanya, semua makhluk. Itu menjadi jalan bagi kita untuk kemudian berbahagia. Bahagia yang bukan sementara, bukan bahagia yang terbatas, tetapi bahagia yang lebih luas maknanya. Sehingga takwa pada Tuhan dengan melaksanakan ajarannya dan menjauhi larangannya akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena ketakwaan dan kesetiaan kita pada Tuhan itulah yang membuat kita kemudian menyadari diri sebagai ciptaan dan kebahagiaan kita hanya pada Tuhan. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan sampai di sini dulu bagian pertama dari Oase Rohani Katolik. Marilah kita meresapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Anton untuk kita semua, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini dalam peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Dan masih menemani Anda Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Anton dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyimak kembali permenungan dari Romo Anton di bagian kedua ini, khususnya dari bacaan Injil. Tapi sebelum bacaan Injil, bisakah Romo mengulang sedikit tentang inti dari bacaan pertama untuk disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik?
Baik Ibu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi kita diingatkan kembali bahwa kita diajak oleh Rasul Yohanes dalam surat yang ketiga yang dibuatnya, yang dituliskannya, kita diingatkan bahwa kita sebagai seorang beriman seharusnya kita pertama-tama mengungkapkan iman kita dalam bagaimana kita menjadi sesama bagi orang lain. Bagaimana kita berlaku kepada setiap orang yang ada di sekitar kita sebagai sebuah ungkapan iman, sebagai ungkapan syukur kita kepada sesama. Sehingga ketika ungkapan syukur itu menjadi sebuah cara hidup kita orang-orang yang beriman, kita tidak lagi memilih-milih siapa yang akan menjadi sesama kita, tapi kita menjadi sesama bagi semua yang ada, yang kita jumpai. Dan juga kita diingatkan bahwa kita tidak boleh untuk menghakimi bahwa mereka yang tidak mengenal Allah sebagai orang lain, tetapi mereka juga orang-orang yang perlu kita jadikan sesama dan saudari kita. Ya, itu. Terima kasih Romo. Romo, kabar sukacita apakah dari Injil hari ini yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Ibu Marita dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini sekali lagi Yesus mengingatkan kita akan pentingnya berdoa. Saya menjadi teringat akan salah satu doa syukur agung yang kita gunakan dalam perayaan Ekaristi, yang judulnya memuji Allah adalah suatu anugerah gitu ya. Yeah. Dalam doa syukur agung itu diungkapkan bahwa pujian kita itu tidak dalam arti tidak Tuhan perlukan, tidak Tuhan tidak mempunyai pengaruh bagi Tuhan, tetapi sangat bermanfaat bagi kita yang memujinya. Saya sungguh terkesan dengan doa itu karena sungguh bagi kita memuji Tuhan itu menjadi sebuah ungkapan sukacita, menjadi sebuah ungkapan syukur yang melegakan bagi kita. Bukan pertama-tama karena Tuhan pertama-tama meminta atau kemudian berpengaruh bagi Tuhan bahwa itu akan membuat lulu atau apa, tapi sungguh bahwa Tuhan tidak mengabaikan ungkapan syukur dan pujian kita, dan itu bagi kita menjadi sebuah sukacita karena pujian kita, sembah bakti kita dan permohonan kita didengarkan, itu yang menjadi anugerah, menjadi sebuah berkat bagi kita. Dan dalam Injil hari ini ketika disampaikan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus meminta kepada hakim untuk dibela haknya. Tentu kan memang dikatakan janda itu kalau dalam tradisi Yahudi adalah salah satu orang yang lemah karena apalagi kalau di situ dikisahkan tidak ada keterangan bahwa janda itu mempunyai anak atau apa begitu ya. Sungguh hidupnya tergantung pada orang lain. Sungguh hidupnya dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri karena ketika suaminya sebagai kepala keluarga sudah tidak ada, dan kemudian dikatakan di situ tidak ada anak. Kalau ada anak itu pun mungkin masih bisa bergantung pada anak. Tapi kalau tidak ada dua-duanya itu, sungguh kemudian seolah-olah janda itu tidak punya pegangan, tidak punya kekuatan untuk melanjutkan, untuk memperjuangkan haknya. Sehingga ketika dia meminta kepada hakim itu, memang di satu sisi mungkin hakim itu merasa awalnya kan dikatakan tidak mendengar, seolah-olah tidak mau tahu begitu ya. Karena memang mungkin bagi awalnya dipikirnya bagi hakim itu tidak ada manfaatnya bagi dia juga gitu ya. Tetapi karena orang itu terus menerus dan tidak pantang menyerah untuk
tetap meminta bantuan hakim itu, baru kemudian si hakim itu membantu. Dan itu dijadikan oleh Yesus sebagai semacam ilustrasi atau gambaran bahwa Allah, kalau orang yang jahat seperti itu yang dikatakan tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun, itu pun bisa tergerak hatinya untuk membantu. Apalagi Allah kita yang adalah Bapa kita, yang adalah pencipta kita, merespon apa yang menjadi ungkapan hati kita, pujian kita, sembah bakti kita, permohonan kita. Sehingga atas dasar keyakinan dan iman bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang maha baik, dan kemudian bahwa orang-orang yang meminta itu adalah orang-orang dikatakan akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diselamatkan. Dan kita ketika mengungkapkan permohonan, sembah bakti dan pujian kita, itu kan didasari oleh kesadaran dan iman bahwa Tuhan itu memang Bapa saya, Tuhan itu pencipta saya, bukan hanya atas dasar yang tidak jelas. Oleh karenanya, untuk orang-orang yang beriman demikian, yang berdoa atas dasar iman, atas dasar kepercayaan, atas dasar keyakinan bahwa dalam Tuhan selalu ada pertolongan, Allah tidak akan tinggal diam. Kepercayaan bahwa Allah kita adalah maha mendengar, maha baik, maha murah, maha rahim, itulah yang kemudian jadi dasar bagi orang-orang yang terus-menerus berikhtiar dan senantiasa menggantungkan seluruh niat-niat baiknya itu pada Tuhan, selain juga mengusahakan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan, dan percaya bahwa Tuhan yang menyempurnakan melalui doa itu. Sehingga dari sini kita mau diingatkan bahwa janda yang terus-menerus memohon itu mau juga bisa kita pahami sebagai usaha kita, yang kerja keras kita, kerja maksimal kita, kerja cerdas kita, yang kemudian kita mau sempurnakan dengan doa, dengan menyerahkan semua usaha dan niat-niat baik itu pada Tuhan, sehingga ada keseimbangan antara kerja dan doa. Jadi ada, kalau dulu istilah dalam itu doa dan kerja, atau ora et labora, berdoa dan bekerja, begitu ya. Sehingga tidak bisa orang hanya bekerja saja dan tidak ada penyeimbangnya. Orang ada batasnya. Sehingga orang diingatkan bahwa ora et labora, berdoa, aku berdoa dan aku bekerja. Sehingga berdoa itu menjadi kekuatan untuk tetap bisa bekerja dengan maksimal, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan itu yang kiranya salah satu yang mau diungkapkan dalam Injil hari ini. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana jika seseorang berdoa terus-menerus kepada Tuhan tanpa dia mau berusaha, Romo? Ya, itu tadi. Kalau dalam istilah tadi kan ora et labora. Iya. Berdoa dan bekerja, berusaha gitu ya. Mungkin saya memahaminya bahwa kalau ungkapan itu, segala sesuatu adalah baik ketika diawali dengan doa. Diawali berarti bukan hanya berhenti di dalam doa, tetapi doa menjadi titik berangkat bagi kita untuk melakukan segala sesuatu, segala rencana baik yang kita sudah buat. Sehingga doa itu bukan menjadi satu-satunya yang diminta bagi orang beriman, tapi juga bekerja. Karena tanpa bekerja, bagaimana Tuhan menjadikan kita alat untuk sarana bagi
orang lain untuk mendapatkan kebaikan, begitu ya. Bagaimana Tuhan bisa membantu kita apabila kita tidak berusaha, begitu. Sehingga ada semacam relasi antara doa dan bekerja. Doa membuat orang kemudian mampu bekerja dengan setia. Doa bisa membuat orang bekerja dengan jujur. Doa bisa membuat orang bekerja dengan adil. Karena apa? Karena doa misalnya berdoa mau ujian, begitu ya. Tuhan, besok saya mau ujian, besok saya mau tes masuk kerja, begitu. Tapi kita tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk ujian secara materi atau secara administrasi yang dibutuhkan, atau belajar tentang wawancara, tentang tes yang perlu dilakukan. Kiranya tidak akan ketemu antara apa yang dikehendaki Tuhan dengan apa yang kita kehendaki, begitu ya. Sehingga lebih, saya katakan, doa itu menjadi start untuk melakukan kebaikan ke depan agar lebih setia. Hingga kalau hanya berdoa saja, orang tidak akan menemukan apa yang dibutuhkannya. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana jika orang yang berusaha terus menerus dengan segala-galanya tapi lupa akan berdoa ya Iya, seperti tadi saya katakan dalam bacaan pertama, tentang permenungan bacaan pertama. Iya. Bekerja, melakukan karya-karya baik, ketika itu didasarkan hanya pertama karena kemanusiaan, misalnya karena karya-karya sosial, begitu. Manusia ada batasnya, manusia ada kelemahannya. Sehingga ketika misalnya awal-awal mungkin masih bisa sabar, masih bisa bertahan, tetapi tanpa ada dasar yang bisa menopang semangat, niat, dan kehendak baik itu, kiranya orang tidak akan bertahan lama. Tapi kalau itu didasari oleh kesadaran bahwa Tuhan turut bekerja dalam apa yang saya lakukan, karena saya mengundangnya, Tuhan yang memampukan saya, orang biasanya akan lebih mampu bertahan. Kalau orang bekerja, kalau hanya bekerja untuk mengumpulkan uang, pada akhirnya tadi saya katakan, dalam pengalaman bencana itu, apa yang semua dikumpulkan itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa tidak membantu kita apapun. Seperti Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang yang mengumpulkan banyak dan kemudian mengatakan kepada dirinya, jiwaku ada di hadapanmu, harta yang akan mencukupi semuanya. Tapi malamnya dia dipanggil Tuhan. Untuk apa semua yang dikumpulkan itu? Sehingga perlu orang hidup dalam keseimbangan antara doa dan bekerja. Karena sungguh yang saya katakan sebagai keseimbangan, karena dalam keseimbangan itu orang akan menemukan kebahagiaan. Orang akan menemukan, oh ini yang Tuhan kehendaki atas hidup saya. Gitu. Cara berdoa yang baik bagaimana Apakah yang panjang doanya dengan kata-kata yang indah-indah begitu Ya, Yesus sendiri sudah mengajarkan kita berdoa ya, melalui doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu kan yang pertama pujian. Kita diajak untuk pertama-tama memuji Tuhan. Bukan tiba-tiba Tuhan berilah kami rezeki, begitu, bukan. Tapi dalam doa itu, kalau kita mengacu pada doa yang diajarkan Yesus itu, kita diajak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, lalu memohon agar pertama-tama yang datang adalah yang terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Sehingga setelah memuji, memuliakan Tuhan, mohon agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, bukan pertama-tama kehendak kita. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita.
dan kemudian baru kita mengungkapkan kebutuhan kita. Dari situ mau saya katakan bahwa kalau minimal kalau mau menggunakan cara itu ya, format kalau mau dalam bahasa sekarang gitu ya, formatnya seperti doa Bapa Kami itu kan pujian, lalu baru permohonan, dan kemudian mohon ampun atas segala kesalahan gitu. Sehingga ada, kalau mau kita mencoba berdoa yang sistematis begitu ya, tapi tentu yang diminta Tuhan bukan pertama-tama sistematisnya, tapi cara berpikir kita, pola beriman kita, bukan pertama-tama untuk meminta dan meminta, tetapi dari situ kita mau diingatkan bahwa pertama-tama kita tuh diajak bersyukur dulu. Kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang sudah kita terima, sekecil apapun, kita tidak akan juga bisa mensyukuri hal-hal yang lain gitu ya. Hal yang besar tapi kita tidak terbiasa mensyukuri hal yang kecil, kita tidak akan melihat bahwa itu besar. Seperti tentunya yang paling mendasar adalah anugerah hidup ya, anugerah nafas yang setiap hari bangun, tiba-tiba bangun dan kemudian melanjutkan hidup begitu. Kalau orang tidak menyadari itu bagian dari itu biasa, tidak wah, tidak luar biasa. Sehingga kalau itu saja tidak bisa disyukuri, kiranya orang akan sulit juga untuk mampu menangkap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pun sebenarnya dalam yang terjadi dalam hidup kita ada di situ apa yang kita minta. Sehingga pertama-tama ya dalam pola iman, pola doa kita, cara pandang kita terhadap doa itu adalah pertama-tama memuji dan bersyukur. Karena dari situ kita akan mampu melihat hal-hal besar lain yang nantinya Tuhan lakukan dalam diri kita. Sehingga kalau ditanya cara doa bagaimana ya, kalau saya senantiasa mengusahakan untuk pertama-tama saya mau bersyukur bahwa saya mempunyai permohonan, punya kebutuhan. Setelah bersyukur saya baru meminta. Mungkin itu bagian sederhana, tetapi cara doa yang lain juga baik juga. Ada yang cukup dengan diam di hadapan Tuhan, diam di hadapan sakramen Maha Kudus. Itu juga menjadi salah satu hal yang baik dan tidak pernah salah. Gitu. Iya, Romo, kita Bhinneka Kita Indonesia adalah dari tahun persatuan ini kan kita Bhinneka Kita Indonesia. Bagaimana hubungannya? Bisakah Romo menghubungkan antara bacaan Injil ini dengan kita Bhinneka Kita Indonesia, Mo? Iya, tentu kalau juga dihubungkan dengan bacaan pertama menjadi sangat jelas ya. Kita Bhinneka Kita Indonesia tentang bagaimana kita menjadi sesama, bukan siapa sesama kita. Dalam bacaan yang kita renungkan, bacaan Injil ini secara khusus memang tidak kelihatan, tetapi kita bisa melihat, menangkap bagaimana sikap dari Allah terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu membenarkan dan kemudian menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berseru kepadanya. Dari situ kita diajak juga untuk bahwa kita Bhinneka Kita Indonesia dalam kesadaran bahwa kita semua bangsa Indonesia, saudara sebangsa dan senegara. Seharusnya kita juga kemudian menjadi orang-orang yang murah hati terhadap saudara sebangsa dan senegara, karena kesadaran akan kesatuan, kesadaran akan kesamaan kita, kesadaran akan cara hidup kita sebagai orang beriman akan Kristus adalah berbagi, memberi, dan mengasihi. Sehingga dengan bacaan Injil ini kita diajak untuk tidak perlulah sampai orang menjadi pelit dalam hidup, orang menjadi murah hati. Tentunya kita harus
dalam arti tertentu ada orang yang sangat murah hati dan kemudian tidak tahu kalau dia dibohongi, begitu ya. Tetapi sejauh memang itu masih bisa ditoleransi dan kemudian itu tidak sampai mengancam dirinya, saya kira itu masih bisa diterima. Tetapi yang pertama-tama adalah bermurah hati, jangan sampai orang harus merengek-rengek dan memposisikan kita sebagai lebih tinggi dari orang-orang yang meminta. Tetapi ketika kita membantu, bantulah dalam kesadaran bahwa kita sama. Kita saudara, kita sederajat, bukan karena saya lebih maka saya memberi, tapi karena saya saudaramu maka saya membantumu, gitu. Sehingga bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kemurahan hati itu. Kemurahan karena kita sudah dicintai oleh Tuhan, sudah diberi oleh Tuhan, dan itulah dasar kita. Saya kira itu menjadi cara kita mengungkapkan kitab Bhinneka kita Indonesia. Ya, terima kasih. Mau kita harus hidup dalam iman, kata Romo tadi kan ya. Dalam iman seperti apa yang dibutuhkan dalam hal bacaan ini, dalam hubungannya dengan bacaan hari ini, Iya, kita hidup dalam iman berarti kita akan hidup berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus datang hanya untuk memberi, bukan untuk menerima. Yesus datang ke dunia untuk memberikan ajarannya, untuk menyadarkan orang akan segala kesalahannya, untuk mengantar orang kepada yang benar, dan pada akhirnya memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Sehingga ketika kita mau mengatakan kita hidup dalam iman, kita hidup seperti Yesus hidup, seperti Yesus yang kita imani dalam hidupnya. Datang untuk mengasihi, datang untuk mengarahkan kepada yang baik, datang untuk menjadi saudara kepada yang lain sesama manusia, dan datang untuk membawa semua orang kepada kebaikan dan keselamatan. Sehingga itulah cara hidup beriman kita, hidup yang terarah pada Tuhan dan sesama. Dan kiranya itu yang menjadi jelas dalam bacaan-bacaan hari ini. Sesama, siapapun sesama itu, dan tugas kita adalah menjadi sesama bagi mereka. Dan yang dalam bacaan Injil kita diajak untuk sederajat, untuk membantu mereka yang membutuhkan, gitu. Itulah cara hidup iman kita. Ya, siapa sajakah orang yang membutuhkan kita, membutuhkan bantuan kita? Ya, siapa yang membutuhkan bantuan kita? Setiap kita mempunyai kekurangan, setiap kita mempunyai kelemahan, sehingga seperti tadi saya katakan, menjadi sesama berarti kita mau mengakui bahwa ada saatnya saya butuh bantuan, ada saatnya saya membantu, gitu. Siapa yang membutuhkan? Ya orang-orang di sekitar kita yang memohon bantuan kita atau membutuhkan kehadiran kita. Karena memang tadi itu saya katakan, siapa yang membutuhkan itu ya kita, ya mereka. Sehingga sebenarnya kita sama-sama saling membutuhkan. Karena kalau dalam bahasanya Paus Fransiskus itu kan, kalau hidup suami istri gitu ya, kalau lebih sempit ke suami istri itu bukan bersatunya dua orang yang sempurna, tapi bersatunya dua orang yang tidak sempurna tetapi mau saling menyempurnakan. Mungkin itu dibawa ke dalam relasi kita dengan sesama. Demikian juga kita membantu bukan karena kita berlebih, kita membantu bukan karena kita sempurna, tapi karena saya bisa membantumu, dan pada saat yang lain mungkin saya membutuhkanmu, begitu. Sehingga ketika tanpa kita diminta, kadang kita juga rela untuk membantu. Pada saat yang lain ketika kita tidak meminta bantuan tapi kita butuh, orang akan dengan ringan untuk membantu kita.
Sehingga ya siapa yang membutuhkan itu ya kita semuanya. Kita saling membutuhkan, dan oleh karenanya kita diajak untuk saling membantu. Tidak hanya selalu dibantu, tetapi juga saling membantu. Terima kasih Mo. Mo, apakah bahan dari renungan hari ini yang bisa disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik sebagai kesimpulannya, Mo? Iya, kesimpulannya saya mengulang lagi saja bahwa sebagai orang yang beriman, Santa Elizabeth dari Hungaria yang kita peringati pada hari ini, dia adalah orang yang ketika dia berkeluarga, dia menjadi ibu rumah tangga yang setia, menjadi orang yang setia pada panggilannya sebagai istri dan sebagai ibu. Dan ketika suaminya meninggal, anak-anaknya sudah selesai, sudah besar, dia pun juga kemudian masuk ke dalam biara dan kemudian membaktikan dirinya untuk Tuhan dan sesama. Dan itu pun yang kiranya menjadi rangkuman bagi kita bahwa kita pun dalam panggilan kita masing-masing diajak untuk menjadi sesama, menjadi saudara, dan jadi ringan hati, ringan tangan untuk membantu dalam panggilan apapun kita, karena kesadaran bahwa kita semua saudara, kita semua mempunyai kekurangan dan kelemahan, dan pada saatnya kita akan saling membutuhkan. Terima kasih, Mo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Agustinus Anton Widarto OFM dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang Anda. Kami mengucapkan tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Anton. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu, untuk menimba kekuatan dari orang kudus-Mu. Semoga ya Tuhan, sabda yang kami dengarkan, sabda yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu menjadi sesama bagi semua orang dan seluruh ciptaan, dan menjadi orang-orang yang murah hati sebagaimana Engkau murah hati kepada kami. Semoga Engkau memberikan kepada kami rahmat yang secukupnya untuk memampukan kami menjadi orang-orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang telah Engkau selamatkan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang senantiasa kita doakan, orang-orang yang senantiasa kita bantu dan membantu kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship
worship you. Bless me, Lord, for you are great.